Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Pria Indonesia. Jadi, suami siri bule Jerman. Namaku Rifki. Orang Indonesia biasa, yatim piatu, dibesarkan nenek di kampung kecil dekat Banyumas. Mungkin kalau nasib tidak membawa langkahku jauh ke sini, aku sudah jadi tukang bangunan atau kuli pasar seperti teman-temanku. Tapi hidup aneh, aku malah bekerja di Jerman. Jadi, tukang kebun di rumah seorang wanita Jerman kaya raya bernama Mia. Setiap pagi, tugasku membersihkan taman seluas setengah lapangan bola di belakang rumahnya. Memotong rumput, merapikan semak, menanam bunga sesuai musim. Sederhana saja, tidak pakai banyak aturan, asal rapi dan bersih, Mia sudah puas. Kadang-kadang Mia duduk di teras, sambil menyeruput kopi sambil memperhatikanku bekerja. Senyumnya hangat, tapi tatapannya sering kosong. Mia baru 35 tahun, cantik, berwibawa, dan janda. Suaminya meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan pesawat. Sejak itu, katanya, hidupnya seperti kosong. Semua warisan dan bisnis besar, pabrik pembuat mesin BMW, diteruskan sendiri olehnya. Aku cuma bagian kecil dari kehidupannya, tukang kebun yang numpang hidup di negeri orang. Suatu sore yang dingin, saat daun-daun kering beterbangan, aku memberanikan diri bicara. Bu Mia, saya mau izin pulang ke Indonesia. Sebentar saja. Nenek saya sudah tua. Saya rindu. Dia menoleh. Wajahnya kaku, suaranya datar. Berapa lama? Aku mengira mungkin sebulan. Tapi kulihat sorot matanya berbeda. Ada sesuatu yang berat di sana. Seolah aku mengajukan permintaan mustahil. Aku menunduk, merasa bersalah. Padahal aku hanya ingin memeluk nenekku, makan nasi pecel di beranda rumah, tidur di depan bambu reot kami. Mia tidak langsung menjawab. Dia malah diam. Aku paham. Mungkin Mia tidak suka orangnya pergi tiba-tiba. Apalagi aku satu-satunya orang yang sering ada di rumah ini. Selain para asisten rumah tangga lain yang kerja shift. Kadang aku melihatnya termenung sendirian di ruang tamu luas itu. Di antara rak buku tinggi dan lukisan-lukisan mahal, rumah besar itu terasa kosong. Sunyi. Malamnya aku berpikir keras. Kalau terus menunggu, mungkin Mia tidak akan pernah memberi izin. Aku sudah menahan rindu bertahun-tahun. Maka aku nekat. Besok paginya, saat matahari belum terbit, aku kabur. Kutitipkan surat kecil di meja dapur, isinya permintaan maaf dan ucapan terima kasih. Aku langsung menuju Bandara Frankfurt, naik pesawat ke Jakarta, lalu lanjut naik kereta ke kampung. Perjalananku panjang. Tapi ketika aku menginjakan kaki di rumah nenek, semua letihku hilang. Nenek memelukku erat. Tubuhnya sudah ringkih, kulitnya keriput, matanya berkaca-kaca. Rasanya seperti kembali jadi bocah kecil, yang dulu sering lari di pematang sawah. Beberapa hari di kampung, hidupku seperti kembali ke masa lalu. Pagi-pagi ke pasar beli sayur, siang membantu nenek menjemur padi, sore duduk di pos ronda sambil ngobrol dengan teman-teman lama. Tidak ada mesin BMW, tidak ada taman rapi, tidak ada rumah mewah. Hanya hidup sederhana yang menenangkan. Sampai suatu pagi, kejadian aneh terjadi. Aku baru selesai membantu nenek menyapu halaman ketika sebuah mobil asing berhenti di depan rumah. Mobil hitam, mewah sekali, dengan plat nomor yang bahkan tidak kukenal. Dari dalam mobil, seorang wanita turun. Rambut pirang, jaket tebal, sepatu boots mahal. Aku terbelalak. Mia, dia berdiri di sana, matanya berair, napasnya memburu. Rifki, katanya, suaranya bergetar. Kenapa kamu pergi tanpa pamit? Aku kaku di tempatku. Warga kampung mulai berkerumun, berbisik-bisik melihat bule cantik berdiri di depan rumah nenekku yang reot. Mia melangkah mendekat. Ada marah, ada rindu, ada luka di wajahnya. Aku benar-benar tidak mengerti. Aku cuma tukang kebun. Aku bukan siapa-siapa. Kenapa Mia sampai menyusul ke pelosok kampung seperti ini?
Aku menelan ludah, tidak tahu harus bilang apa. Nenek mendekat, memegang tanganku pelan. "Siapa, Ki?" bisiknya. Aku tidak menjawab. Dunia terasa berputar. Ini bukan mimpi, kan? Aku benar-benar tidak paham kenapa Mia melakukan ini. Tapi firasatku berkata, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Mengejar ke tanah seberang. Aku masih terpaku di depan rumah ketika Mia berdiri di hadapanku. Wajahnya memerah, matanya berkaca-kaca. Sementara para tetangga berbisik-bisik, menatap dengan penasaran. Aku menguatkan diri, mendekatinya. "Bu Mia, saya minta maaf," kataku gugup. "Saya cuma ingin pulang sebentar, ketemu nenek." Mia tidak langsung menjawab. Dia menarik napas panjang, seolah menahan amarah dan rasa kecewanya. "Kamu kabur begitu saja, tanpa izin, tanpa penjelasan," katanya pelan, tapi tegas. Aku menunduk. Tak ada yang bisa kubantah, semua memang salahku. Nenek yang sejak tadi diam, tiba-tiba melangkah maju. Tangannya yang keriput menggenggam tanganku erat. "Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik, Nak," katanya bijak. Mia menoleh ke arah nenekku, lalu kembali menatapku. Ia tampak lebih tenang sekarang. "Aku mau bicara denganmu." "Empat mata," ujarnya. Aku mengangguk, mengajak Mia masuk ke dalam rumah. Ruang tamu kami sempit, hanya ada 2 kursi plastik dan 1 meja kayu tua. Mia duduk dengan kikuk, seolah tidak tahu harus meletakkan tas bermerek mahalnya di mana. Aku duduk di seberangnya, menunggu. Aku tidak pernah merasa kesepian seperti ini. Mia membuka suara. "Saat kamu pergi, rumahku kosong, seperti kuburan." Aku mengernyit, bingung harus menanggapi. "Bagaimana? Aku cuma tukang kebun. Kenapa keberadaanku begitu berarti untuknya?" "Aku tidak punya siapa-siapa," lanjutnya. "Bisnisku besar, uangku banyak, tapi setiap malam aku sendiri. Dan kamu selalu ada di sana. Selalu membuat taman itu hidup, rumah itu hidup." Aku menelan ludah. Rasanya seperti disiram air dingin. "Aku butuh kamu, Rifki," katanya lagi. "Maksudnya? Untuk bekerja?" Tanyaku bodoh. Mia tersenyum tipis, tapi sorot matanya dalam. "Bukan, aku butuh kamu. Sebagai bagian dari hidupku." Darahku berdesir aneh. Aku memandang Mia. Cantik, kaya, pintar. Tapi aku hanya pria miskin dari kampung kecil. Bahkan baju yang kupakai saat ini sudah pudar warnanya. Aku menggeleng cepat. "Bu Mia, saya ini siapa? Saya tidak pantas. Saya cuman tukang kebun." Mia berdiri, melangkah mendekat. "Kamu lebih dari itu, Rifki. Kamu pekerja keras. Kamu baik hati. Kamu tulus. Hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang." Aku terpaku. Mulutku kering. Mia menunduk sedikit, memandangku lurus-lurus. "Aku mencintaimu." Kata-kata itu menghantamku seperti badai. Aku menarik napas panjang, hampir tak percaya. Dunia seperti berhenti berputar. Aku hanya bisa diam, gemetar. Beberapa saat berlalu sebelum aku akhirnya memberanikan diri bicara. "Bu Mia, agama kita berbeda, budaya kita berbeda. Saya orang kampung, nenek saya orang tua sederhana. Hidup saya tidak cocok dengan dunia ibu." Mia tersenyum lembut. "Kalau soal agama, aku mau belajar. Aku mau ikut keyakinanmu. Aku mau jadi bagian dari duniamu. Aku hampir tak percaya dengan apa yang kudengar. Ini bukan sekadar cinta biasa. Ini pengorbanan besar. Dan kalau soal keluarga..." Mia melirik ke arah pintu, tempat nenek mengintip sambil pura-pura menyapu. "Aku ingin mengenal keluargamu. Aku ingin menjadi bagian dari keluargamu." Aku menggeleng pelan, bingung, takut, bahagia, semua campur aduk. "Nikah siri," kata Mia mantap. "Tanpa pesta mewah, tanpa ribut-ribut. Hanya kamu, aku, dan keluargamu. Itu cukup." Aku menelan ludah lagi. Semudah itukah? Tapi aku tahu, hidup tidak sesederhana itu.
Menikah dengan Mia berarti aku akan masuk ke dunia yang sama sekali berbeda. Dunia di mana aku harus bertanggung jawab, bukan lagi sebagai tukang kebun, tapi sebagai suami dari wanita yang mengurus bisnis raksasa. Apakah aku siap? Aku menatap wajah Mia. Di matanya, aku melihat kesungguhan. Bukan cinta ala sinetron. Ini nyata. Ini serius. Nenek. Gumamku lirih. Bagaimana dengan nenek? Mia tersenyum. Kita bawa beliau ke Jerman. Kita hidup bersama. Air mataku hampir jatuh. Aku menutup wajahku sebentar, menenangkan hati. Saat itu juga aku sadar, Allah punya rencana yang lebih besar dari apapun yang pernah kubayangkan. Bukan soal kaya atau miskin. Bukan soal asal atau latar belakang. Tapi soal siapa yang mau berjuang, siapa yang mau menerima. Aku mendongak, menatap Mia dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Kalau nenek setuju, saya siap. Mia mengangguk cepat, matanya bersinar. Terima kasih, Rifki. Di luar, langit cerah. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah basah dan suara jangkrik dari kejauhan. Aku tahu, hidupku baru saja berubah. Bukan lagi tukang kebun. Bukan lagi anak kampung yang minder. Aku akan memulai perjalanan baru. Bersama Mia, bersama nenek, di tanah seberang. Sore itu, matahari mulai condong ke barat. Langit di atas desaku berwarna keemasan. Angin bertiup lembut, menggerakkan padi-padi yang menguning di hamparan sawah. Bau lumpur basah, daun kering, dan wangi rumput liar bercampur jadi satu. Aku berjalan di pematang sawah, menggandeng tangan Mia. Sepatu kulit mahal yang biasa ia pakai di Jerman kini ia ganti dengan sandal jepit yang baru saja kubelikan di warung dekat rumah. Ia tampak kikuk, tapi tidak mengeluh sedikit pun. Di belakang kami, nenek berjalan perlahan, membawa sekotak nasi tumpeng sederhana. Nenek tersenyum lebar, matanya bersinar, seolah mengerti apa yang akan terjadi hari ini. Aku menghentikan langkah di sebuah gubuk kecil di tengah sawah. Gubuk itu sudah reot, dindingnya dari anyaman bambu, atapnya sengkarut. Tapi dari tempat ini, pemandangan ke sekeliling begitu indah. Langit luas, hamparan padi, suara burung, dunia yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Nenek, di sini saja, kataku sambil menggelar tikar lusuh. Mia ikut duduk di sebelahku, sedikit kesulitan menyesuaikan diri dengan posisi bersila. Tapi ia tetap tersenyum, sesekali tertawa kecil melihat betapa sederhana semua ini. Aku membuka nasi tumpeng itu. Bukan makanan mewah, cuma nasi kuning, ayam goreng, tahu, tempe, dan beberapa sayuran. Tapi untuk kami bertiga, rasanya lebih dari cukup. Kami berdoa sebentar, lalu mulai makan bersama. Suasana santai, hangat, tidak ada tekanan. Setelah makan, nenek menepuk bahuku. Sudah siap, nak? Aku mengangguk, menelan ludah. Jantungku berdetak cepat. Aku berbalik menghadap Mia. Ia masih tersenyum, menghapus butir nasi yang menempel di sudut bibirnya. Aku mengeluarkan sebuah cincin sederhana dari saku kemejaku. Cincin perak kecil yang kubeli dari pasar tradisional tadi pagi. Tanganku gemetar saat menyerahkannya. Mia, maukah kamu menikah dengan aku, di hadapan Allah, di hadapan nenekku, dan di hadapan langit yang menjadi saksi? Mia menatapku dalam-dalam. Senyumnya mengembang, matanya berkaca-kaca, ia mengangguk. Ya, Rifki. Aku mau. Aku langsung memasangkan cincin itu di jarinya. Cincin itu kebesaran sedikit, tapi Mia tidak peduli. Ia malah tertawa kecil. Nenek menepuk tangan kami berdua. Alhamdulillah, ucapnya sambil menahan haru. Aku menarik napas panjang. Rasanya beban berat di dadaku terangkat. Aku tidak lagi minder. Aku tidak lagi merasa kecil. Aku diterima apa adanya. Di tengah sawah itu, tanpa dekorasi mewah, tanpa saksi lain selain angin dan langit, aku bertunangan dengan seorang wanita Jerman, pemilik pabrik raksasa. Mia mendekatkan wajahnya. Bagaimana nanti caranya? Tentang agamaku? Aku tersenyum. Kita ke kantor, Kua di kota. Aku sudah tanyakan ke Pak Ustaz. Kamu cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Setelah itu, kita nikah siri, sederhana. Mia mengangguk mantap. Tidak ada keraguan sedikit pun di matanya. Dan nenek? Tanyanya pelan. Aku menoleh ke nenek yang kini duduk bersandar di tiang gubuk, menikmati angin sore. Nenek ikut kita ke Jerman. Aku tidak mau meninggalkannya sendirian di sini. Mia menggenggam tanganku. Aku juga ingin nenek bersamaku. Kita akan rawat beliau sama-sama. Aku hampir menangis mendengar itu. Hari itu, langit terasa lebih biru. Angin lebih sejuk. Bahkan suara jangkrik terdengar seperti nyanyian bahagia. Kami bertiga pulang ke rumah saat matahari mulai tenggelam. Mia memeluk nenek erat-erat, seolah sudah mengenalnya sejak lama. Malamnya, aku dan nenek berbicara panjang di teras rumah. "Nak, kamu yakin?" tanya nenek, suaranya lembut. Aku mengangguk. "Insya Allah, Nek. Ini bukan soal kaya atau miskin. Bukan soal bule atau pribumi. Ini soal hati." Nenek mengusap kepalaku, seperti dulu saat aku kecil. Kalau begitu, nenek restui. Aku menatap langit malam. Bintang-bintang bertaburan. Entah kenapa, aku merasa, di antara jutaan bintang itu, ada satu bintang yang sejak lama diam-diam mengawasi perjalananku. Bintang yang kini bersinar paling terang, seolah berkata, "Perjalananmu baru saja dimulai." Aku tersenyum. Mia, nenek, dan aku. Bersama, menapaki jalan baru. Hijrah ke negeri orang pagi itu. Koper besar dan 2 tas jinjing sudah siap di ruang tamu rumah nenek. Semuanya sederhana. Tidak ada koper mahal. Hanya tas-tas lama yang aku rapikan semalaman. Isinya pun tidak banyak. Beberapa potong baju, obat-obatan untuk nenek, dan sedikit oleh-oleh dari tanah kelahiran kami. Aku duduk di samping nenek yang tengah memegangi tongkat kayu kesayangannya. Mia, dengan celana jeans dan kaos oblong, tampak sibuk memastikan semua berkas perjalanan lengkap. Paspor, tiket pesawat, surat administrasi dari KUA, dan dokumen nenek. Semua sudah beres. "Nenek siap?" tanyaku pelan. Nenek tersenyum. Matanya berkaca-kaca. "Siap, Nak. Demi melihatmu bahagia." Aku menggenggam tangannya. Tangan yang dulu membesarkanku, menggantikan orang tua yang sudah tiada. Sekarang, tugasku menjaga beliau sampai kapanpun. Kami berangkat ke bandara naik mobil sewaan. Jalanan desa perlahan berubah jadi jalan kota. Lalu tol yang panjang dan sunyi. Di dalam mobil, Mia terus-menerus menggenggam tangan nenek, seperti tidak mau melepaskan. Aku sendiri duduk diam, menatap keluar jendela. Ada rasa aneh, campuran bahagia, haru, dan sedikit takut. Bagaimanapun juga, meninggalkan tanah sendiri itu tidak mudah. Sampai di bandara, suasana jauh lebih ramai. Orang berlalu lalang. Suara pengumuman terdengar bergema dari pengeras suara. Mia dengan cekatan mengurus semua proses keberangkatan. Aku hanya mengikutinya sambil mendorong kursi roda nenek. "Semua baik-baik saja, Rifki," bisik Mia sambil tersenyum. Aku mengangguk. Dalam hati aku berdoa, semoga langkah kami ini mendapat ridho Allah. Pesawat yang membawa kami ke Jerman mengudara tepat pukul 10 pagi. Saat roda pesawat meninggalkan landasan, aku menggenggam tangan nenek erat-erat. "Jangan takut, Nek. Ini awal baru untuk kita." Nenek hanya tersenyum. "Aku tidak takut, Nak. Ada kamu dan Mia." Perjalanan panjang terasa melelahkan. Tapi setiap kali aku melihat nenek nyaman bersandar di kursinya, aku merasa tenang. Setelah belasan jam terbang, akhirnya kami mendarat di Jerman. Cuaca dingin menyambut kami. Nafasku terlihat seperti asap setiap kali berbicara. Nenek berdehem kecil, kaget dengan suhu udara yang jauh lebih dingin dari kampung kami. "Tenang, Nek, kita segera ke rumah." Hiburku sambil menyelimuti beliau dengan jaket tebal. Mia menyewa taksi besar, khusus membawa kami ke rumahnya. Rumah yang dulu hanya aku kenal dari halaman belakang, saat menyapu, memangkas rumput, dan menanam bunga. Tapi hari itu, aku, nenek, dan Mia melangkah masuk ke dalamnya bersama-sama. Rumah itu besar, luas, hangat.
Ada perapian di ruang tengah, sofa empuk, dan lukisan-lukisan mahal tergantung di dinding. Tapi Mia, tanpa basa-basi, langsung menuntun nenek ke kamar tamu yang sudah ia siapkan. Kamar luas, ranjang empuk, kamar mandi dalam, dan jendela besar menghadap taman belakang. "Kalau nenek butuh apa-apa, bilang saja ya," kata Mia sambil menarik selimut untuk nenek. Nenek meneteskan air mata. Aku tahu, bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Malam itu, setelah nenek tertidur, aku duduk bersama Mia di ruang keluarga. Di hadapan kami, 2 cangkir teh hangat mengepul. "Mulai besok," kata Mia serius, "kamu tidak lagi menjadi tukang kebunku. Kamu akan mulai belajar banyak hal tentang perusahaan." Aku mengernyit. "Apa maksudmu?" Mia tersenyum lebar. "Kamu bukan lagi pekerjaku, Rifki. Kamu suamiku. Dan aku butuh kamu mendampingiku mengurus bisnis." Aku menggeleng cepat. "Aku ini siapa, Mia? Aku cuma anak desa, mantan tukang kebun. Aku bahkan tidak pernah kuliah." Mia tetap tenang. "Kamu jujur. Kamu pekerja keras. Kamu tidak rakus. Itu jauh lebih penting dari sekadar gelar atau ijazah. Aku bisa ajarkan semua yang kamu butuhkan." Aku terdiam. Kata-katanya begitu meyakinkan. "Mulai besok, kamu ikut aku ke pabrik," lanjutnya. "Kita mulai dari dasar. Dari cara membaca laporan keuangan, mengenal mesin-mesin, sampai bernegosiasi dengan klien." Aku menelan ludah. Berat. Tapi aku sadar, ini kesempatan. Kesempatan yang tidak semua orang dapatkan. "Baik," jawabku akhirnya. "Aku akan belajar." Mia tersenyum puas. Ia lalu menggenggam tanganku. "Dan satu lagi, Rifki. Jangan pernah merasa rendah diri. Di sini, kamu bukan siapa-siapa karena masa lalu. Kamu akan jadi siapa kamu hari ini dan ke depan." Aku memandang keluar, jendela. Salju pertama mulai turun perlahan. Putih, bersih, dan damai. Aku merasa seperti kertas kosong yang siap diisi cerita baru. Perjalanan kami baru saja dimulai. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan berusaha sebaik mungkin. Bukan demi uang, bukan demi gengsi, tapi demi nenekku. Demi Mia. Demi membalas semua kebaikan yang Allah berikan padaku. Malam itu, aku tidur di kamar sederhana di rumah mewah itu, berselimut harapan baru. Hari pertama aku menginjakkan kaki di pabrik milik Mia, rasanya seperti mimpi. Bangunan besar itu berdiri megah di tengah kawasan industri. Dari kejauhan, suara mesin, lalu lalang truk besar, dan orang-orang berpakaian seragam membuat suasana terasa sibuk tapi teratur. Aku turun dari mobil sambil menata napas. Mia di sampingku mengenakan setelan blazer biru gelap, celana panjang, dan sepatu hak rendah. Wajahnya terlihat tegas tapi tetap ramah. Aku sendiri hanya mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam, rapi seadanya. "Kamu siap?" tanya Mia sebelum kami masuk. Aku mengangguk. Meski dalam hati aku gemetar. Begitu pintu besar terbuka, suasana di dalam jauh lebih ramai. Bau oli, besi panas, dan suara dentingan mesin membaur di udara. Para pekerja langsung berdiri tegap begitu, melihat Mia lewat. Mereka menyapa dengan hormat. "Guten Morgen, Frau Mia." Mia hanya mengangguk singkat sambil tersenyum, lalu menepuk bahuku. "Mulai hari ini, semua orang akan mengenalmu sebagai suamiku dan calon penerus bisnis ini. Tapi kamu harus mulai dari bawah, Rifki. Tidak ada jalur istimewa." Aku mengangguk. Aku justru lega mendengar itu. Kami berjalan ke ruang meeting kecil di dekat area produksi. Di dalam sudah ada beberapa orang menunggu. Manajer produksi, kepala teknisi, dan 2 orang dari bagian keuangan. Mia memperkenalkanku satu persatu. "Ini, Rifki, dia akan banyak belajar dari kalian. Perlakukan dia sebagaimana kalian memperlakukan aku." Mereka semua mengangguk. Ada yang tersenyum ramah, ada yang terlihat ragu. Aku bisa mengerti. Tidak mudah menerima orang asing, apalagi suami bos, tiba-tiba masuk ke lingkaran dalam perusahaan. Hari itu aku mulai belajar dari nol. Mia tidak membiarkan aku duduk diam sebagai orang penting. Sebaliknya,
Aku diminta memakai helm project, rompi keselamatan, dan ikut berkeliling area produksi. Mulai dari bagian perakitan mesin, pengecekan kualitas, hingga pengemasan. Seorang teknisi senior bernama Herr Klaus menjadi mentorku. Ia pria setengah baya, rambut memutih, tangan kekar penuh bekas luka kerja. Di sini, katanya sambil menunjuk, sebuah mesin, semua mesin harus diuji 3 kali sebelum dikirim ke BMW. Aku mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Sesekali aku mencatat hal-hal penting di buku kecil yang selalu kubawa. Sore harinya Mia mengajakku ke ruang kantornya. Ruangan besar dengan jendela lebar menghadap ke area produksi. Di atas meja kerjanya berkas-berkas menumpuk. Aku ingin kamu juga belajar membaca laporan keuangan, kata Mia sambil menyodorkan beberapa file. Aku membuka lembar demi lembar. Angka-angka, grafik, istilah asing. Semuanya seperti dunia lain bagiku. Tapi aku tahu, kalau aku ingin berkembang, aku harus melewati. Ini Mia sabar mengajarkan. Ia menjelaskan istilah-istilah dasar, menunjukkan mana laporan pemasukan, mana pengeluaran, mana investasi. Sampai malam menjelang, aku masih di kantor. Mia menawarkan pulang lebih awal, tapi aku menolak. Kalau mau belajar cepat, harus kerja lebih. Keras, kataku. Mia tersenyum, tampak bangga. Semangat seperti itu yang kubutuhkan. Hari-hari berlalu. Seminggu pertama tubuhku remuk. Aku belum terbiasa berjalan kaki berjam-jam di pabrik, mengangkat barang berat, belajar soal mesin yang rumit, dan malamnya membaca laporan keuangan. Kadang rasanya ingin menyerah, tapi setiap malam saat melihat nenek duduk di ruang tamu, tersenyum, menyulam sambil bercerita tentang kampung halaman, aku mendapat kekuatan baru. Nek, Rifki harus sukses di sini, bisiku suatu malam. Nenek mengangguk pelan. Allah selalu bersama orang yang bersungguh-sungguh. Itu cukup. Cukup untuk membuatku bangkit lagi setiap pagi. Pada minggu kedua, Mia mengajakku rapat dengan beberapa orang penting dari BMW. Aku duduk di kursi sudut, mendengarkan diskusi bisnis yang berat. Bahasa Jerman mereka cepat sekali, membuatku harus berusaha keras memahami setiap kata. Di tengah rapat, salah satu eksekutif BMW menunjukku. Siapa dia? Aku tercekat. Semua mata beralih padaku. Mia menjawab santai. Suamiku. Dan dia akan jadi penerus bisnis ini. Eksekutif itu hanya mengangguk kecil, lalu melanjutkan rapat. Tapi aku tahu, dari sorot matanya, ada keraguan besar. Wajar. Dari mana mungkin seorang mantan tukang kebun memimpin bisnis sebesar ini? Namun aku tidak marah. Tidak ada waktu untuk marah. Yang ada hanya satu. Aku harus membuktikan diri. Malam itu, aku berdiri di balkon rumah, menatap bintang-bintang di langit Eropa yang dingin. Dalam hati aku berkata, Rifki, kamu di sini bukan karena kebetulan. Ini takdir. Jangan sia-siakan. Aku mengepalkan tangan, membulatkan tekad. Dunia ini besar. Tantangannya tidak mudah. Tapi aku tidak sendiri. Ada nenek, ada Mia, ada Allah yang selalu bersamaku. Aku siap. Seberapa berat pun jalan ini, aku akan tempuh. Sudah 3 bulan aku belajar keras di pabrik Mia. Setiap hari aku berusaha lebih banyak mendengar daripada bicara, lebih banyak bekerja daripada mengeluh. Dan akhirnya datanglah ujian pertamaku. Suatu pagi, Mia memanggilku ke ruangannya. Ia duduk di balik meja besar, wajahnya serius. Rifki, aku ingin kamu memimpin proyek baru. Kita dapat pesanan mesin spesial dari BMW. Nilainya besar. Kalau proyek ini sukses, semua akan percaya padamu. Aku menelan ludah. Kalau gagal, tanyaku pelan. Mia tersenyum tipis. Maka kamu akan belajar dari kegagalan. Aku mengangguk mantap. Tidak ada pilihan selain maju. Hari-hari berikutnya penuh tekanan. Aku memimpin tim kecil berisi teknisi senior dan beberapa anak magang. Aku harus mengatur jadwal produksi, memastikan bahan baku tersedia, menjaga standar kualitas, dan berhubungan dengan pihak BMW yang menuntut banyak hal. Awalnya mereka ragu. Aku tahu dari caranya mereka menatapku. Tapi aku diam saja, membuktikan lewat kerja.
Aku ikut turun ke lantai produksi, memeriksa mesin satu persatu. Kalau ada yang rusak, aku ikut membongkarnya. Kalau ada laporan keuangan bermasalah, aku tinggal lebih lama untuk mencocokkan angkanya. Setiap malam aku pulang dalam keadaan letih. Tapi rasa lelah itu terasa manis. Karena aku tahu, ini semua bukan sekadar tentang mesin atau proyek. Ini tentang harga diriku. Tentang membuktikan bahwa anak yatim piatu dari Indonesia ini juga bisa berdiri sejajar dengan siapapun di dunia. 2 bulan berlalu. Proyek hampir selesai. Semua mesin telah diuji dan siap kirim. Hari itu, aku berdiri di tengah lantai pabrik, mengawasi pengiriman terakhir. Tiba-tiba, datanglah pengawas dari BMW. Lelaki berjas rapi itu membawa clipboard dan ekspresi dingin. Kami mau cek acak mesin sebelum dikirim, katanya tanpa basa-basi. Aku mempersilakan. Selama 2 jam, mereka memeriksa dengan teliti. Membuka mesin, menguji kekuatan, mengukur ketahanan. Setiap detik rasanya seperti jarum jam yang menancap di leherku. Akhirnya mereka selesai. Lelaki itu menghampiriku. Ia mengangguk kecil. Bagus. Ini standar tertinggi yang kami harapkan. Aku menarik napas lega. Semua teknisi bertepuk tangan pelan. Di sudut ruangan, kulihat Mia berdiri sambil tersenyum. Matanya berbinar bangga. Sore itu, Mia mengadakan pertemuan kecil di ruang rapat. Semua manajer, teknisi senior, dan karyawan penting hadir. Mia berdiri di depan, lalu menunjuk ke arahku. Aku ingin kalian tahu, katanya lantang. Mulai hari ini, Rifki resmi menjadi CEO pabrik ini. Semua keputusan strategis akan lewat dia. Dia tidak mendapatkan ini karena menjadi suamiku. Dia mendapatkannya karena kerja kerasnya. Ruangan hening. Lalu satu persatu orang berdiri dan bertepuk tangan. Tidak ada sorot mata ragu kali ini. Yang kulihat hanya penghargaan. Aku berdiri, menunduk hormat pada mereka semua. Terima kasih. Aku tidak akan banyak bicara, kataku. Aku hanya ingin bekerja keras bersama kalian, menjaga apa yang sudah dibangun Mia, dan membawa perusahaan ini lebih maju. Tepuk tangan kembali bergema. Malamnya, di rumah, aku duduk berdua bersama nenek di taman kecil belakang rumah. Langit Jerman cerah, bintang bertaburan. Nenek menatapku dengan mata lembutnya. Rifki, ingat, tidak peduli setinggi apa kamu nanti, jangan pernah sombong. Aku mengangguk. Rifki janji, Nek. Allah selalu melihat, kan? Nenek tersenyum. Itu yang paling penting. Aku terdiam lama. Dalam hati aku berjanji, dimanapun aku berada, seberapa tinggi pencapaianku nanti, aku tidak akan pernah melupakan dari mana aku berasal. Aku anak kampung. Anak yatim piatu yang tumbuh dari kerasnya hidup. Aku belajar bahwa kerja keras, kesabaran, dan kepercayaan pada Allah lebih kuat dari segala harta atau jabatan. Dan malam itu, di bawah langit Eropa yang dingin, aku tahu, aku sudah menemukan jalanku sendiri. Bukan hanya menjadi CEO, tapi menjadi manusia yang lebih baik.